Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kembali bersama Sofan dalam acara Bifan Bincang Kearifan yang membahas tentang isu-isu keislaman, keindonesiaan, kemanusiaan, dan kesetaraan gender. Kali ini, Ma'arif Institute kedatangan seorang narasumber yang luar biasa. Beliau adalah Heri Yohanes. Kita sapa dulu beliau. Selamat siang, Mas Heri. Selamat siang, Mas Sofan. Apa kabar? Baik. Baik ya, Alhamdulillah. Mas Heri Yohanes, beliau adalah anggota Dewan Pengawas Yayasan Pendidikan Tinggi Dharma Wirawan Universitas Balikpapan, periode 2016-2020. Beliau juga dikenal sebagai seorang pendidik di Universitas Balikpapan. Beliau juga alumni Lemhanas RI PPRA 58. Dan beliau juga aktivis ISKA, Ikatan Sarjana Katolik Indonesia. Kali ini pemirsa, kita akan berbincang tentang Buya Ahmad Syafi'i Ma'arif. Kita akan berbincang sama Mas Heri. Mas Heri, Buya Ahmad Syafi'i Ma'arif ini dikenal sebagai seorang tokoh, bukan hanya Muhammadiyah, beliau adalah seorang intelektual, cendekiawan muslim, dan juga seorang guru bangsa. Sebagai guru bangsa, tentu Buya Ahmad Syafi'i Ma'arif ini adalah milik semua orang, milik semua golongan. Kita tahu betapa pemikiran-pemikirannya begitu sangat dahsyat dan bisa kita jumpai baik melalui karya-karyanya maupun tulisan-tulisannya yang tersebar di berbagai media. Saya ingin menggali dari Mas Heri, bagaimana sosok Buya Ahmad Syafi'i Ma'arif di mata Mas Heri sebagai seorang Kristiani yang taat. Baik, terima kasih, Mas Sofan. Iya. Bicara mengenai Buya, yang ada di kepala saya adalah seorang tokoh yang secara konsisten bisa mengambil peran, bisa mengambil semacam pemikiran yang inklusif, yang memberikan pelitah buat kami-kami yang Kristiani, yang kata mereka minoritas, walaupun saya tidak suka menyebut kata minoritas tersebut, dan selalu menjadi guru bangsa. Nah, guru bangsa ini dalam pengertian keindonesiaan yang begitu kental, kemanusiaan dan kebudayaan yang menjadi, katakanlah, kekuatan beliau. Nah, ini adalah suatu modal besar bangsa ini. Dalam kondisi-kondisi yang kita tahu, kita mengalami turbulensi, turun naiknya perbedaan-perbedaan pandang terkait dengan ideologi, agama, antar golongan, dan sebagainya. Demikian yang saya bisa sampaikan secara pendek mengenai Buya. Iya. Sebagai seorang guru bangsa, tentu Buya tidak berpikir sektarian ya. Tidak hanya mementingkan kelompok agama atau suku tertentu ya. Beliau sebagaimana tadi yang dikatakan oleh Mas Heri adalah pelita bangsa, seorang pemberani. Apakah sosok seperti Buya yang pemberani ya, seorang pemberani yang barangkali beliau adalah tokoh langka itu, yang mungkin tidak semua orang mempunyai keberanian yang sama. Di saat misalnya kita mendapatkan gempuran dari kelompok-kelompok ideologis, kelompok-kelompok yang selalu mengatasnamakan agama, Tuhan untuk kepentingan politik tertentu, Buya selalu berada di garda depan, di saat mereka yang lain itu tiarap. Kalau Mas Heri melihat sosok Buya dibandingkan tokoh-tokoh yang lain, apakah demikian halnya? Beliau sosok yang langka, apa gimana? Ya, betul. Dan langkahnya ini kan menjadi begitu penting karena pada saat orang tidak mengambil posisi, Buya mengambil posisi dengan segala konsekuensi. Apalagi beliau sendiri pernah memimpin Ormas Muhammadiyah yang katakanlah terbesar di Republik ini. Dan ini tentu punya beban baik secara personal maupun secara budaya buat Buya. Tapi Buya dengan clear menyatakan bahwa no, saya mau
bahwa bangsa ini harus tetap dalam keberagaman. Nah ini modal besar sebenarnya bangsa ini. Dan saya pikir kita juga punya banyak orang yang punya pemikiran seperti Buya, tetapi mereka tidak punya tone yang sekuat Buya dalam menyampaikan dan merefleksinya dalam kehidupan sehari-hari. Ini yang paling penting. Ada yang menyampaikan, tetapi dalam kehidupan mungkin tidak se-clear, tidak selurus, tidak sesederhana Buya. Nah ini yang membuat Buya kami hormati. Adalah tokoh yang saya ingin mengatakan sosok yang selalu kita tunggu apa yang beliau sampaikan. Menjadi pelita, tadi saya katakan, kadang-kadang dalam kebingungan sebagai bangsa, kita membutuhkan orang yang menyuarakan sesuatu dengan clear, tanpa pretensi dan katakanlah agenda-agenda yang mungkin ya, sehalus apapun ada, misalnya seperti itu. Seberapa besar, Mas Heri, sosok Buya ini berpengaruh pada kehidupan Mas Heri, mungkin terkait dengan pemikiran kebangsaannya, atau kebinekaannya, atau pemikiran beliau tentang Pancasila misalnya? Baik ya, Buya saya pikir Mas Sofan inspirasi bahwa dalam perjalanan pemikiran beliau menceritakan dengan clear pada waktu mau menuju ke Amerika untuk pendidikan di luar negeri, beliau berpikiran saya ingin mengatakan secara lebih gamblang punya konsep kekhilafaan, tetapi dalam perjalanan ini internalisasi, saya yakin juga pergumulan-pergumulan yang membuat beliau melihat bahwa jawaban-jawaban atas kebangsaan ke Indonesia itu bukan itu. Beliau kembali dan menjadi sosok yang tercerahkan. Sosok yang tercerahkan ini adalah membuat kita bisa melihat secara clear polarisasi pemikiran yang ada di negara kita adalah proses pematangan bangsa. Nah, kalau kita nggak mempunyai tokoh seperti Buya, mungkin kita berada pada posisi yang lain pada siang hari ini. Nah, ini yang saya garis bawahi. Belajar mengenai Buya adalah belajar dari kamus hidup yang tidak pernah selesai. Kalau kita berdiskusi mengenai Buya misalnya, saya kadang-kadang melihat dari sisi-sisi yang lain bahwa Buya adalah cerminan idealisme intelektual yang mengambil jarak dengan clear. Intelektual yang kalau kamu ngomong bertempat tinggal di atas awan. Iya kan? Buya tidak masuk dalam carut marut kekuasaan, tetapi suara Buya yang jernih itu mempengaruhi bangsa ini dalam perjalanan keindonesiaan kita. Menarik sekali Buya sebagai kamus kehidupan, ya, dan itu berpengaruh ya, pemikiran-pemikirannya yang bernas, yang cemerlang itu dalam kehidupan Mas Heri. Barangkali mungkin juga bisa diceritakan, Mas, seberapa besar pengaruh itu misalnya terhadap institusi lembaga di mana Mas Heri aktif di dalamnya, misalnya di ISKA atau mungkin sebagai seorang pendidik di Universitas Balikpapan. Kalau buat saya, kalau saya berbicara dengan teman-teman di ISKA, bahwa kita ini punya patron. Patron ini tidak harus, kalau kami yang Katolik misalnya Monsinyur semata-mata, bahwa kalau kebaikan itu disampaikan, itulah patron yang kita bisa pelajari. Nah, keindonesiaan, kemanusiaan, dan kebudayaan Buya itu melewati sekat-sekat agama, melewati sekat-sekat ras. Dan kita tahu, yang kita tangkap dari apa yang disampaikan Buya itu sesuatu yang sangat sederhana, yang bisa kita digest, kita cerna dengan cepat, dan itulah yang saya suka dengan istilah kita pakai adalah keindonesiaan kita. Bahwa kita tidak lagi bisa melihat latar belakang siapa sih, warna kulit itu siapa sih, matamu yang sipil itu apa sih. Tapi pada waktu kita bicara dengan Indonesia, kita bicara mengenai cara pandang kita untuk mendahulukan kepentingan nasional kita, misalnya di atas kepentingan golongan. Ini yang sangat penting. Dan saya pikir kawan-kawan saya, cendekiawan-cendekiawan Katolik, juga menangkap fenomena yang sama, menangkap sinyal yang sama, dan kita secara umum menghormati Buya sebagai sosok yang saya katakan tadi, pelita. Kenapa pelita? Kadang-kadang kita kan harus berjalan dalam kegelapan-kegelapan, kebingungan-kebingungan. Nah, inilah tuntunan yang bisa kita ambil. Dalam cerita-cerita di kitab suci misalnya, bahwa dian atau pelita itu adalah menggambarkan keberadaan seseorang atau keberadaan sesuatu
yang menerangi kita pada waktu kita mengalami kegelapan-kegelapan. Dan walaupun tidak seterang matahari, pelita adalah jalan yang harus kita lewati, atau menunjukkan jalan yang harus kita lewati. Dan Buya sebagai sosok pelita itu ya, Yes. Mas Heri ya. Yes, definitely. Dan beliau memang konsisten di dalam pemikiran-pemikirannya. Tidak pernah berhenti untuk mengkhotbahkan nilai-nilai keindonesiaan. Dan sangat egaliter, menerima siapa saja yang datang ke tempat beliau. Iya. Walaupun kita tahulah pada saat-saat seperti ini kita juga harus menjaga ya pandemi yang ya kita katakan sebenarnya endemi, tetapi tetap hal-hal yang sifatnya virus itu ya viral seperti itu ya juga harus kita hati-hati sikapi, apalagi di usia muda, usia Buya yang cukup sepuh ya sebagai tokoh bangsa. Iya. Dan usia tidak menjadi penghalang beliau untuk tetap konsisten menyuarakan kebangsaan. Makanya beliau dijuluki sebagai muadzin bangsa, begitu ya. Tetapi Mas Heri, di tengah populisme agama, kalau saya boleh mengistilahkan itu ya, yang tidak jarang dia membuat dentuman-dentuman di ruang publik, meresonansikan kegaduhan, apalagi di tengah situasi di mana agama menjadi alat untuk tujuan politik. Buya selalu memberikan pencerahan dan mengkritik mereka, orang yang tidak berada di jalannya, begitu ya. Tapi tidak semua orang kenyataannya juga bisa menerima pemikiran-pemikiran Buya, Mas. Bagaimana Mas Heri melihat situasi seperti ini? Saya pikir let it be, karena tidak semua orang tercerahkan. Pilihan-pilihan atas kebangsaan dan keindonesiaan kita itu, saya yakin, seyakin-yakinnya lebih banyak yang berpikiran dan merespon pemikiran Buya dibandingkan yang tidak. Hanya memang kita tidak banyak bersuara. Kita memendam itu dalam cara pandang kita, cara pikir kita, tidak langsung kita spoke out ya, karena tidak semua orang spoke out. Dan memang orang-orang yang punya kesadaran seperti itu juga harus berani menyampaikan secara gamblang. Kalau saya mengambil posisi selalu dalam kehadiran fisik. Karena saya yakin medsos itu menyuarakan sesuatu yang sifatnya tanpa emosi. Dalam keseharian kita nggak demikian kok. Sahabat-sahabat saya Muslim, tadi saya baru ngopi bersama seorang cendekiawan muda dari NU. Ya hal-hal seperti itu real, bahwa persahabatan kita itu lepas dari hal seperti itu. Nah, apa yang disampaikan oleh Buya, apa yang diajarkan oleh Buya sebenarnya merefleksikan Indonesia itu seperti apa. Yes, kadang-kadang kita melihat satu dua orang berbicara, diviralkan, nah, soal-soal itu begitu besar. Padahal nggak demikian dalam keseharian kita. Itu yang saya alami ya, Mas, dalam aktivitas lintas agama misalnya. Seperti itu. Dan memang Buya menendangkan kemanusiaan universal. Ya. Sehingga memungkinkan setiap pemeluk agama itu untuk saling mengenal, bersaudara. Ujungnya dengan kemanusiaan itu kita bisa mengatakan bahwa kita bukan mendahulukan atau mendewakan religius, tapi religiositas kita. Bahwa kita percaya ada causa prima. Causa prima itu selalu menjadi arah kita. Nah, cara kita mendekati causa prima itu dalam tindak tanduk, dalam ibadah-ibadah kita mungkin berbeda dalam ritus dan ritual, tetapi dalam semangatnya sama, Mas, sama persis. Kalau kita bicara mengenai kasih, sebenarnya dalam agama Islam pun disebutkan dalam bahasa yang mungkin bukan kasih, tetapi kemanusiaan. Kemanusiaan. Ya. Ini sama sebenarnya, saya pikir. Hanya ya tadi saya katakan tadi, latar belakang keluarga, pengenalan kita, pengetahuan kita membuat kita mengambil satu pilihan. Nah, pilihan itulah yang harusnya secara konsisten kita lakukan tanpa menghilangkan kemanusiaan kita. Bahwa kita hidup dalam katakanlah komunitas, dalam masyarakat, ya kita harus tahu bahwa ya, saudara kita itulah, teman-teman kita itulah, sahabat-sahabat kita dalam keseharian itulah yang membuat kita hidup lebih hidup. Luar biasa ya. Dan bukankah juga semua agama mengajarkan nilai-nilai kemanusiaan itu ya? Kalau di dalam Injil ya, di dalam Kristen itu juga mengajarkan cinta kasih sayang terhadap sesama, begitu ya. Di Islam juga seperti itu, dan saya kira di semua agama-agama baik
agama profetik maupun agama-agama yang lain juga mengajarkan hal yang sama. Ada kemanusiaan universal, dan inilah yang selalu didendangkan oleh Buya Syafi'i Ma'arif begitu. Betul. Apa yang perlu kita warisi, Mas, dari Buya Syafi'i Ma'arif? Saya itu selalu berpikir, saya pernah sampaikan dengan Mas Sofan, Buya itu adalah living legacy. Biasanya kalau kita ngomong legacy kan sesuatu yang ditinggalkan. Tetapi kita ini beruntung, bangsa ini beruntung bahwa yang meninggalkan legacy kemanusiaan tersebut adalah orang yang masih secara fisik hadir bersama-sama kita. Pada saat-saat tertentu berbicara secara fisik di depan kita. Nah, living legacy ini adalah, saya selalu mengatakan, adalah keberuntungan bangsa. Tidak semua bangsa yang memiliki keberuntungan seperti itu, sehingga akhirnya seperti yang Mas Sofan katakan tadi lah, yang kawan-kawan yang menggunakan agama sebagai katakanlah sarana politik praktis untuk katakanlah suatu ideologi yang tidak sama dengan apa yang kita yakini sebagai sesuatu yang menjadi milik bangsa kita, ya mereka nggak bisa bergerak terlalu banyak. Kenapa? Karena ada living legacy, orang yang secara fisik bisa menyuarakan itu dengan clear, dengan tonasi yang tidak harus dengan marah-marah, begitu terbukanya, begitu, tapi straight. Sederhana itu orang bisa menilai dan mendapat manfaat atau hikmat dari apa yang disampaikan. Dan bisa dibilang Buya ini, kalau bahasa saya nih Mas Heri, satu-satunya seorang tokoh, seorang guru bangsa yang tinggal setelah wafatnya Cak Nur dan Gus Dur. Karena Cak Nur, Buya Syafi'i ini pernah ditulis oleh Gus Dur. Beliau disebut sebagai pendekar dari Chicago, begitu. Betul. Dan Indonesia tentu membutuhkan Buya Syafi'i yang lain seperti itu. Kalau saya mengamati, Mas, pada saat-saat ini banyak sekali tokoh-tokoh muda kita yang saya pikir juga terinspirasi. Inspired by apa yang dilakukan oleh guru-guru bangsa, apa yang diajarkan oleh Buya, Gus Dur, Cak Nun. Saya kok optimis saja. Saya optimis saja dan saya mengambil ruangan untuk ikut bersumbangsi sekecil apapun sumbangsi saya dalam pemikiran-pemikiran yang toleran, yang mendahulukan kepentingan-kepentingan nasional kita sebagai bangsa. Kita tahu bahwa dunia ini kan begitu kompleks, begitu banyak upaya-upaya perang, proksi, perang geopolitis, geostrategik untuk kepentingan masing-masing negara. Nah, kita sebagai bangsa itu pun tidak lepas dari itu. Nah, ini yang harus kita jaga bersama, kita rawat bersama. Aduh, bangsa ini bangsa yang diberkati, Mas. Bangsa yang diberkati oleh Tuhan dengan segala perbedaan, dengan begitu luas, begitu banyak suku, begitu banyak bahasa, kita masih bisa satu. Oke lah, ada riak-riak, tapi itu adalah perjalanan bangsa. Dan saya percaya orang-orang yang berpikir tentang inklusivitas, tentang keberagaman, kebinekaan itu jauh lebih banyak. Dan kita terus menyuburkan pemikiran-pemikiran itu. Dan kalau setiap umat beragama punya pikiran seperti Mas Heri, alangkah indahnya ya Indonesia ini sebagai negara yang diberkati oleh Tuhan. Iya. Tapi kan tidak jarang agama dijadikan sebagai alat politik misalnya untuk tujuan kekuasaan, kepentingan tertentu, begitu Mas Heri. Ya, dan sejarah mengajarkan kita kok. Bukan cuma terjadi di negara kita. Sebelum-sebelumnya kan juga demikian. Kalau kita bicara zaman-zaman Afklarung misalnya, Enlighten, 1700-an, di mana gereja juga bertransformasi, mengambil jarak dari kekuasaan, karena memang kalau agama menjadi alat politik, hancurlah bangsa itu. Tapi kalau agama menjadi benteng moral, semakin kuatlah bangsa itu. Agama sebagai benteng moral, bagaimana Buya Syafi'i sebagai benteng moral bangsa ini. Betul. Dan beliau juga sebagai kurikulum kehidupan yang kita harus belajar tentang. Betul. Buya Syafi'i Ma'arif. Termasuk kalau Mas Heri melihat kesederhanaan Buya dalam keseharian itu seperti apa, Mas?
Saya itu ngikutin ini kan cerita kalau Erik suka tulis di Facebook itu ya, mau beli nasi Padang. Saya tinggal nggak jauh dari tempat beliau. Saya tahu konteks tempatnya. Kalau di Jogja, saya pernah ketemu beliau makan bakmi Jawa di warung Mas Timbul itu di Jalan Raya Jawa, dan beliau begitu sederhana. Kawan-kawan beliau yang bicara, beliau tersenyum-senyum dalam pembicaraan di warung seperti itu. Dan ini memang saya pikir ya kita yang muda harus belajar mengambil hikmat dari apa yang Buya lakukan dari keseharian dan kehidupan beliau sendiri. Luar biasa ya, Buya Syafi'i ini menjadi kiblat semua orang, seperti itu ya. Apa Mas pesan-pesan Mas Heri untuk bangsa ini? Buya, kami sebenarnya yang muda tidak ingin mengganggu Buya di usia sepuh ini dengan perintil-perintil perbedaan pendapat, kepentingan-kepentingan sektoral, kepentingan-kepentingan golongan. Kami ingin sebenarnya generasi muda itu bisa mengestafet nilai-nilai, hikmat-hikmat yang Buya berikan kepada kami. Tidak gampang dalam kondisi geopolitik, geostrategik seperti saat ini. Tapi saya yakin kalau kita mau, kita sadar bahwa jawaban atas keberadaan Indonesia hari ini adalah sebenarnya jawaban mengenai kebinekaan. Menghormati pribadi lepas pribadi, no matter dia boleh menganut agama apapun, dia boleh datang dari suku bangsa apapun, dia boleh berbeda gender, dia juga mungkin berbeda profesi dan cara hidup. Tetapi intinya bahwa saya ingin mengatakan bangsa ini bangsa yang diberkati. Kita jaga, kita rawat, kita bicarakan, ada permasalahan, kita tuntaskan. Kita berkarya dalam keseharian kita, kecil tetapi positif. Selalu saya kalau bicara dengan kawan-kawan saya di Lemhanas, bicara mengenai kepentingan nasional bangsa ini. Kalau pemimpin-pemimpin kita selalu mendahulukan kepentingan nasional kita, national interest Indonesia, nggak bisa orang itu mau membeli kita. Kita pakai semua kekayaan alam kita untuk kepentingan dan kemaslahatan umat misalnya, untuk kesejahteraan masyarakat sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar. Kita nggak jadi komprador mereka. Kita lihat. Saya pernah berbicara dengan orang Jepang, dia komen-komen mengenai masalah-masalah nikel. Saya bilang, Pak, you have been taking advantages of our national resources. Ini giliran kami lah, Pak. Tapi kami tidak melakukan itu dalam kesempitan pikir sebagai satu bangsa. Kami ingin memberikan nilai tambah kepada sumber daya kami, sumber daya alam kami. Anda harus membeli dengan harga yang pantas, karena barang itu diberikan oleh Yang Maha Kuasa kepada bangsa kami, dan kami menjaganya dengan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat kami. Saya pikir bukan sesuatu yang sifatnya egonya suatu bangsa, enggak. Toh barang ini juga diekspor, tapi seperti yang Presiden katakan dengan nilai tambah. Nah, ini penting. Kita mandiri sebagai bangsa, kita punya prioritas sebagai bangsa, kita punya kekuatan sebagai bangsa. Karena apa? Karena keindonesiaan kita. Ya. Demikian, Mas. Luar biasa. Jadi kita punya komitmen yang sama untuk membangun bangsa. Yes. Banyak inspirasi yang diberikan oleh Buya. Yes. Dan tadi Mas Heri di awal menjelaskan kepada saya, tidak suka istilah minoritas. Barangkali minoritas itu terlalu politis begitu ya. Karena minoritas, mayoritas itu tidak penting begitu ya. Karena semua kita adalah warga negara Kita pemegang Indonesia. saham bangsa ini. Pemegang saham bangsa ini. Iya kan, saya dan kawan sedang berpikir juga untuk mengatakan sejarah yang kemarin mungkin terbelokkan. Saya ingin mengatakan terbelokkan karena kepentingan-kepentingan politik sesaat. Harus kita balikkan bahwa semua dari kita itu berkontribusi untuk bangsa ini. Iya kan? Mas Sofan tahu ada satu cendekiawan Muslim, orang Aceh, Mas Asmi teman saya, itu mencari tahu mengenai sejarah-sejarah dan sumbangsi Tionghoa misalnya.
Saya dulu selalu bergiat dalam kegiatan-kegiatan asosiasi yang sifatnya nasional. Hari ini saya mengambil ruangan untuk ikut dalam satu organisasi paguyuban sosial marga Tionghoa untuk ayo anak-anak muda Tionghoa ikutlah sebagai katakanlah Bayangkara Negara, polisi, tentara. Nah ini kan membuat kita akhirnya melakukan proses-proses asimilasi sebagai bangsa dengan mendasar, mengambil peran di semua tahapan kehidupan, tahapan kebangsaan, maupun dalam pilihan-pilihan profesi misalnya. Ini penting, Mas. Dengan cara berpikir yang sama, mengalami sesuatu bersama-sama, akhirnya kita akan mengkristal sebagai bangsa yang besar dan kita boleh berbangga suatu saat nanti apa yang disampaikan Buya hari ini terbukti oleh anak cucu kita bahwa kita adalah bangsa yang besar. Dan kita menjadi besar karena keindonesiaan kita. Karena keindonesiaan kita. Karena keindonesiaan kita. Tenda bangsa. Yes. Ya. Luar biasa. Terima kasih sekali Mas Heri sudah bisa hadir di podcast Ma'arif Institute dan pesan-pesan moral tadi yang disampaikan oleh Mas Heri mudah-mudahan juga menginspirasi banyak orang di luar sana. Oke, pemirsa, bincang-bincang yang sangat mengasihkan. Beliau ini adalah sahabat karib saya, Heri Yohanes, begitu. Kami sering berdiskusi sama beliau hampir setiap saat, gitu. Dan sebelum kita tutup acara bincang-bincang bersama Mas Heri, saya ingatkan kepada para pemirsa untuk tidak lupa like, subscribe, dan komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.